Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kak Sukma dan teman kakak Ken, Kita mau ngapain Ken? kita mau les. Mau les emang? Hah, Les apa? les tari walet. Astagfirullahaladzim. Katanya Ken mau les tari balet, emang bisa? Hah, Bukan, kita mau berkisah. kisah, bukan les. Bukan les. Salah, Iya salah dong teman-teman semuanya. Kak Sukma dan Ken. mau berkisah tentang anak yang soleh, penghafal Quran, dan penghafal ratusan ribu hadis. Wah, anak yang soleh. Anak ini bernama Muhammad bin Ismail. Ismail. Namanya Muhammad bin Ismail. Dia lahir 194 Hijriah. Tahun Islam. Hijriah kan tahun Islam kan. Oh gitu kak. Kemudian teman-teman, dia lahir di daerah Bukhara. Apa? Bukhara. Di mana itu kak? Kalau sekarang di Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Oh ketan. Bukan ketan. Apa? Uz, Uj, B, B, Kistan. ketan. Uzbekistan. Uzbek ketan. Salah Ken. Salah. Iya salah. Teman-teman semuanya, anak ini sangat istimewa. Ketika di usia 2 tahun, 2 tahun. iya, dia ditinggalkan oleh ayahnya. Maksudnya? Ayahnya meninggal Ken. Hah? Meninggal? Iya, ayahnya meninggal. 2 tahun. Iya, dia di usia 2 tahun ayahnya meninggal. Yatim. Iya, dia menjadi anak yang yatim teman-teman. Kemudian teman-teman, di usia 4 tahun dia divonis tidak bisa melihat. Hah? Tidak bisa melihat? Iya, Buta? iya, ya itu maksudnya tidak bisa melihat Ken. Oh gitu kak. Kasihan ya. Kasihan banget. Ibunya itu sangat sedih teman-teman ketika anaknya divonis tidak bisa melihat. Tetapi teman-teman, ibunya tidak pernah putus asa. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi semua manusia. Dan dia juga berdoa supaya nanti kelak menjadi ulama besar kan. Oh gitu kak. Singkat cerita, bahwa ibunya itu dia mengirim anak tersebut Kemana kak? ke madrasah atau ke sekolah. Oh kan nggak bisa ngeliat. Boleh dong, tidak bisa melihat, dia sekolah, dia juga bisa menghafal Quran gitu kan. Oh gitu kak. Meskipun anak tersebut tidak bisa melihat kan, Iya. tapi mata hatinya sangat tajam. Tajam. Iya. Setajam silet. Bukan itu. Maksudnya hafalan Al-Quran dan hafalan hadisnya sangat bagus. Oh gitu kak. Ketika dia masuk ke madrasah tersebut, Madrasah. dia ternyata murid yang sangat muda dibandingkan murid-murid yang lainnya. Kemudian teman-teman, gurunya mulai membimbing semua murid-muridnya membaca surat Qaf. Surat Qaf. Iya, surat Qaf dalam Al-Quran Ken. Setelah selesai, gurunya bertanya kepada semua muridnya. Kata gurunya Ken, siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Qaf? Di antara semua banyak murid-muridnya itu, ada satu yang mengacungkan tangan. Hah? Hanya satu. Sate. Bukan sate, satu. Satu. Dia adalah anak yang tidak bisa melihat tersebut. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Ismail. Namanya Muhammad bin Ismail. Kemudian mengacungkan tangan. Saya wahai syekh. Syekhnya pun terheran-heran teman-teman. Kemudian syekhnya mengajak anak tersebut untuk ke depan. Wahai anakku, majulah ke depan. Baik ya syekh. Teman-teman, anak tersebut dia maju ke depan sambil meraba-raba. Karena maaf ya teman-teman, anak tersebut tidak bisa melihat. Iya kayak sedih kak. Kemudian teman-teman, gurunya mentes hafalan surah Qaf. Kemudian sampai selesai. Kata gurunya, hasbuk, cukup wahai anakku, cukup. Teman-teman semuanya, ternyata anak tersebut Muhammad bin Ismail tidak hanya hafal, tetapi bacaannya pun bagus. Tajwidnya, makhorijul hurufnya sangat bagus teman-teman. Bahkan teman-teman sama persis dengan bacaan gurunya. Gitu kak. Ketika pulang, dia mengabarkan kejadian tersebut kepada ibunya. Umi, aku kan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Aku pengen belajar lagi Umi. Kata ibunya, belajar apa anakku?
Aku pengen memperdalam ilmu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ibunya langsung mendukung dan mendoakan anak tersebut supaya menjadi ulama yang bermanfaat bagi orang banyak. Gitu kek. Jika Muhammad bin Ismail hendak pergi ke kamarnya, iya, kamarnya untuk murojaah dan mempertajam lagi hafalannya. Kemudian dia sambil berjalan meraba-raba dan ibunya melihat dari kejauhan. Ibunya langsung membentangkan sejadah. Dia berdoa kepada Allah karena ketika itu di suatu malam ketika tidur dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan dalam mimpi ibunya, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Kemudian teman-teman, di situ ibunya sangat kuat bahwa anaknya pasti bisa melihat lagi. Dia berdoa kepada Allah, dia membentangkan sejadah. Berdoa. Iya. Mulai. Bukan gitu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Maha melihat segalanya tanpa batas. Mohon kembalikan penglihatan anakku ya Allah. Kemudian teman-teman semuanya, anak tersebut merasa kaget. Dor. Bukan gitu, karena di matanya ada hal yang baru. Maksudnya kak? Ya, dia bisa melihat lagi. Oh, alhamdulillah dia bisa melihat lagi. Iya, dia bisa melihat lagi. Kemudian dia langsung lari kepada ibunya. Wahai Umi. Kemudian berlari teman-teman. Dia langsung memeluk ibunya. Kata ibunya, kenapa anakku? Umi, ada yang baru dalam penglihatanku. Anakku, mungkin itu kamu melihat dengan mata hatimu. Bukan Umi, bukan. Aku melihat hal yang baru di mataku Umi. Aku sudah bisa melihat lagi Umi. Ibunya sambil menangis. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan penglihatan anakku. Alhamdulillah. Muhammad bin Ismail kemudian dia berpelukan sambil menangis teman-teman. Dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat yang sangat dahsyat, Ken. Gitu kak. Teman-teman tahu nggak anak kecil tadi siapa namanya, Ken? Aku tahu. Emang tahu? Siapa? Muhammad bin Ismail. Ya betul teman-teman, namanya Muhammad bin Ismail atau lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari. Aku baru tahu. Itu namanya Imam Bukhari, Ken. Nah, periwayat hadis, dia ketika itu di usia 11 tahun. 11 tahun? Ken berapa tahun? 7 apa? 17. Udah dewasa ya? Ketika itu teman-teman, Imam Bukhari di usia 11 tahun sudah menghafalkan lebih dari 70.000 hadis. Wah, banyak banget ya kak. Iya kan, dia adalah ulama hadis, kan? Gitu kak. Sampai bukunya terkenal sekarang ya, kan ya? Ya, apa bukunya? Sahih Bukhari. Ya betul teman-teman, bukunya sampai kita kenal dan insya Allah kita baca, yaitu Sahih Bukhari, ya kan ya? Kemudian beliau banyak sekali meriwayatkan hadis sahih teman-teman, hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan ya? Nah teman-teman semuanya, pada intinya di balik kesuksesan anak ada orang tua. Orang tua yang apa, kan? Yang selalu berdoa kepada Allah untuk kesuksesan anaknya. Ada orang tua yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan dan kesolehan anaknya, gitu kan? Dan teman-teman semuanya tetap semangat meskipun dalam keterbatasan, ya kan ya? Kita harus selalu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah biar nanti kita menjadi anak yang soleh. Cukup sekian dari Kak Sukma dan Ken. Insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa lagi teman-teman ya. Kak Sukma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.